Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan? Gimana sudah persiapan ujiannya? Semangat ya Kakak Iki. Kakak Iki kapan ujiannya? Semoga dimudahkan ya. Kakak Ferry Buharudin, terima kasih. Wah kakak, siapa nih kakak? Titik. Semangat ya kak, semoga diberi kemudahan. Kakak Kokok, terima kasih. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman yang akan ujian. Semoga dimudahkan ya. Semoga lolos ya tahun ini ya. Doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan semua. Aku lihat di sini teman-teman rata-rata jawab C, tapi ada beberapa yang jawab A ya. Ada yang jawab A. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ada yang jawab B malah. Nah, Kakak Heni terima kasih. Nah, jadi di sini kasusnya seorang laki-laki, kita baca pertanyaan dulu ya. Berapakah kebutuhan cairan ya 8 jam pertama yang akan diberikan pada pasien ya. Jadi yang ditanya, halo? Nge-lag ya? Halo, halo? Guys? Apakah suara aku jelas? Jelas ya? Oke, siap. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah kebutuhan cairan ya 8 jam pertama yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kita lihat di sini pasiennya itu mengalami luka bakar grade 2 dengan persentase luka bakarnya itu adalah 36% ya. Diketahui berat badan pasien itu 50 kg, tingginya itu 165. Nah, jadi untuk menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar, kita menggunakan rumus Baxter ya, yaitu 4 mili dikali dengan luas persentase luka bakarnya dikalikan dengan berat badan pasien ya. Nah, di sini kita lihat persentase luka bakarnya itu adalah 36% ya, dan berat badannya itu adalah 50 ya. Jadi 4 kali 36 kali 50 ya, sama dengan 7.200 mili ya. Yang ditanyakan adalah berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama ya. Jadi kebutuhan cairan 8 jam pertama itu 7.200 tadi kita bagikan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 3.600 cc. Nah, jadi untuk kebutuhan cairan itu dia dibagi menjadi 2 ya, 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya. Jadi 8 jam pertama itu adalah 3.600, sedangkan 16 jam selanjutnya itu 3.600. Oke, bagaimana buat teman-teman yang menjawab opsi A dan opsi B tadi, apakah sudah clear? Jadi total cairan yang diberikan pada pasien ini adalah 7.200 ya. Karena yang ditanyakan adalah 8 jam pertama, jadi kita berikan adalah separuh dari total kebutuhan cairannya ya, yaitu 3.600. Oke? Untuk jam keduanya, untuk 16 jam selanjutnya ya sisanya kakak. Kemudian kalau mau dibagi per 8 jam lagi, berarti bagi aja separuhnya. Separuh dari 3.600 adalah 1.800 ya. Seperti itu. Bagaimana, sudah clear?
mengenai kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Halo guys, apakah aku boleh lanjut? Oke, siap, aku lanjut ya. Jadi ini tadi ya rumusnya ya. Mungkin ya mau screenshot, silahkan di screenshot dulu guys. Jadi 1, 2, 3 sudah ya. Nah, mana tadi yang request soal keluarga? Wait, guys. Di sini aku menemukan jawaban yang bervariasi. Ada yang jawab B, terus ada yang jawab C, ada yang jawab A. A, B, C. Adakah yang mau menjawab D dan E? B. Pasti B dah. Udah pasti, yakin kakak Bahrul? A, B, C. Insya Allah yakin. Oke, siap. Oke, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah apakah tahapan keluarga sejahtera pada keluarga tersebut, ya. Kita lihat di sini. Perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga di mana didapatkan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal ya, dapat memenuhi kebutuhan dasar ya, seperti makan gitu ya, tempat tinggal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kayak pendidikan anak gitu ya, kemudian keluarga berencana, transportasi yang digunakan gitu ya. Nah, jadi tahapan keluarga sejahtera pada kasus ini adalah, selamat ya buat teman-teman yang jawab opsi B ya, keluarga sejahtera tahap 1 ya. Kalau keluarga prasejahtera itu dia belum mampu ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Kalau keluarga sejahtera tahap 1 dia udah bisa memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, cuman belum mampu memenuhi kayak kebutuhan sosial psikologisnya ya, kayak pendidikan tadi. Kalau misalkan keluarga sejahtera tahap 2 itu dia sudah bisa memenuhi kebutuhan kayak pendidikan anaknya, cuman belum ada tabungan gitu ya. Kemudian kalau keluarga sejahtera tahap 3 mereka udah ada tabungan gitu, cuman kayak belum mampu untuk berdonasi gitu ya. Kemudian kalau keluarga sejahtera tahap 4, tahap 3 plus itu keluarga yang memang sudah kaya raya. Oke? Oke, clear ya? Oke, nah, ini dia ya pembahasannya tadi, mungkin boleh ya sambil di screenshot ya. Nah. Oke guys, sudah di screenshot kah? Biar aku lanjut. Terima kasih nasi lemaknya kakak Arbi. Kakak Rizda, nasi lemak dibarengin ice lemon tea. Es jeruk ya. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Malam ini berapa soal kakak? Hayo, ada yang bisa tebak gak berapa soal? Berapa ya kira-kira?
Teman-teman maunya berapa? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kalian nggak bisa menebak. Nggak ada, salah semua kalian. Tak bisa kalian menebak. Salah, belum ada yang betul. 4 nggak tuh Kak Yoga? Satu 45 soal. Ya, jadi kayak simulasi tryout dong ya kakak. Halo Narsisa, salam dari Bangkalis. Halo kakak gadis, salam dari Kepri. Wah, Kepri sama Bangkalis agak dekatan ya. Ayo teman-teman, silakan dijawab. 200 soal itu soal di ebook aku kakak Feni. Ayo teman-teman di sini, siapa yang udah order ebook aku? Aku, kakak Endah. Udah khatam belum kakak Endah? Saya kakak Pamela. Udah khatam belum kakak Pamela? Gimana order ebooknya? Kakak Osin bisa chat ke WA yang ada di bio TikTok aku, oke? Sampai mabuk kan? Sampai mabuk kalian ku bikin kan? Saya sudah kak, cuma belum khatam-khatam. Selamat. Semangat kakak Istra Puma. Aku udah khatam kakak. Wah, kakak Vita gercep sekali. Kakak Irma, nanti aku post lagi ya di YouTube ya kakak ya videonya. Nanti kakak bisa cek di YouTube Nurse Nisa ya, buat teman-teman yang ketinggalan. Mabuk soal itu nggak seberapa guys. Nanti kalian abis ujian pasti lebih mabuk lagi. Oke, aku bahas ya. Di sini yang ditanyakan adalah apakah bentuk kegiatan preventif sekunder yang tepat dilakukan dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi kita lihat di sini. Hasil pengkajian di sebuah desa, 25% warga mengalami obesitas, 70% mengalami obesitas dan tidak memeriksa kesehatannya ya. Jadi 20% itu nggak memeriksa kesehatan. Kemudian 75% penderita obesitas mengatakan tidak memeriksa kesehatan karena menganggap tidak ada masalah dengan kesehatannya. Perawat merencanakan kegiatan preventif sekunder. Apakah bentuk kegiatan preventif sekunder yang tepat dilakukan? A. Pemeriksaan kesehatan. B. Penkes tentang obesitas. C. Mengajak penderita obesitas untuk berolahraga. D. Pendidikan kesehatan tentang diet sehat. Dan E. Mengajarkan latihan fisik untuk mencapai BB sesuai IMT. Jadi aku melihat di sini jawaban teman-teman sangat bervariasi ya, dari A, B, C, D, E ya. Semua teman-teman memilih opsi yang berbeda ya. Yang kemarin udah diupload, udah aku upload ya kakak akun. Boleh cek di YouTube Nurse Nisa. Jadi berdasarkan kasus di sini jawaban yang tepat itu adalah pemeriksaan kesehatan. Iya benar ya kakak Ami. Nah, tadi kan di sini sudah ada kasus gitu ya, sudah ada masalah gitu ya. Nah, jadi bentuk kegiatan preventif sekunder ya, itu adalah melakukan kayak screening gitu ya, deteksi dini dan juga pengobatan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah pemeriksaan kesehatan. Kalau yang opsi B memberikan Penkes itu tentang obesitas itu masuk ke preventif primer ya. Kemudian olahraga juga masuk ke preventif primer ya. Kemudian mengajarkan latihan fisik untuk mencapai BB sesuai IMT itu juga masuk ke prevensi primer. Salah. Emang kakak Imran tadi jawab apa? Kalau primer dia itu belum adanya masalah kakak, lebih ke bagaimana untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan gitu ya.
Kalau sekunder itu sudah ada masalah. Nah, ini ya untuk pembahasannya. Jadi ada 3 pencegahan dalam konsep promosi kesehatan. Yang pertama itu ada prevensi primer ya, di mana upaya pencegahan ya pada masyarakat yang belum terjadinya suatu masalah gitu ya, bagaimana mereka agar mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya gitu ya, kayak tadi dengan upaya diberikan Penkes gitu ya, kemudian kayak olahraga gitu. Kemudian kalau prevensi sekunder ini upaya deteksi dini seperti tadi ya, dan perawatan penyembuhan penyakit. Oh ya, tangan aku, sorry ya. Kalau tersier itu adalah upaya rehabilitasi untuk mencegah kecacatan tingkat lanjut ya. Halo guys, bagaimana untuk teman-teman yang menjawab selain opsi prevensi sekunder tadi, apakah sudah clear? Kakak Zulfan Kis dan kakak semua yang sudah mengirimkan mawar, terima kasih. Kak, bisa kembali It's time to charge your phone. Oh my god, baterai aku lowbat guys. Guys, aku lanjut ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, aduh. Nanti bisa cek di YouTube aku ya. Nanti aku post. Wah, kakak Zulfan banyak sekali mengirim mawar. Terima kasih. Dapat lencana pengirim terbaik nggak tuh? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Wah, terima kasih kakak Zulfan. Kok sama semua jawaban kalian? Ikut-ikutan ya. Kak, bisa bahas soal komunitas dong. Tadi kita baru bahas komunitas kakakku. Ya, yang upaya pencegahan ini kita bahas. Ini soal komunitas kakak. Jadi soalnya aku mix kakak. Wah, aku melihat di sini cuma ada satu opsi aja ya. Jadi aku langsung bahas aja ya. Tanda-tanda infeksi. Wah, kakak Danu telat ya. Nggak apa-apa kak, nanti aku post di YouTube aku ya videonya ya. Yang banyak keluar soal tentang apa kak? Jadi kakak, guys, untuk guys semua, untuk kalian semua, soal setiap orang itu beda-beda guys, nggak ada yang sama ya. Jadi kalian berbanyak berdoa lah ya, supaya diberikan soal-soal yang mudah, soal-soal yang memang kalian sudah sering terpapar ya. Banyak-banyak berdoa dan bersedekah, oke? Oke, aku bahas ya. Di sini seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan luka bakar pada tangannya sejak 2 hari yang lalu. Pada saat perawat melakukan pengkajian, perawat menemukan luka bakarnya tampak bengkak ya, termasuk tanda infeksi. Apakah pada pasien tersebut? Jadi benar ya teman-teman tadi menjawab yang C ya. Aku hanya menemukan pilihan C aja ya, nggak ada pilihan yang lain ya, biasanya bervariasi. Nah, jadi tanda-tanda infeksi itu ada yang namanya kalor. Kalor tuh apa? Panas ya, sensasi panas. Kemudian ada yang namanya dolor. Dolor tuh adalah rasa nyeri ya. Kemudian adanya tumor ya. Tumor itu bengkak ya. Kemudian adanya rubor. Rubor itu merah. Dan fungsiolasia itu terjadinya kerusakan fungsi jaringan ya. Jadi cukup mudah cara ingatnya ya. Ingat aja kalau rubor, ingat aja R kan red. Rubor red merah gitu. Kalau kalor panas. Kalau dolor nyeri. Kok nggak bisa di scroll sih?
Telat aku, kakak. Kakak yes, hey, yes, hey, yes. Nggak apa-apa kakak, nanti aku post di YouTube aku ya. Siapa ini menyebar fitnah, weh? Telat ketiduran karena aku lama mulai live-nya ya guys. Aku baru balik dinas sore tadi guys. Kak, bahas warna gelang SPGDT dong. Warna gelang SPGDT. SPGDT itu apa guys? Kakak Om Chan. Ini soal bentar-bentar ya guys. Maksudnya kayak warna gelang triase gitu ya guys. Nah ini tuh soal nomor 5 ya. Silahkan dijawab teman-teman. Astagfirullahaladzim, kena fitnah aja aku kan. Di sini aku melihat jawaban teman-teman. Teman-teman udah hafal semua ini. Wah, ada yang jawab A tapi. Soalnya aku mix kakak Keisha. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari FR sama ajanya perawat terampil sama ahli pertama. Cuman yang ahli pertama tuh kayak lebih kompleks aja gitu. Kayak kasus-kasusnya ya lebih butuh analisis gitu deh. Kalau yang perawat terampil lebih mudah. Wah, aku melihat ada jawaban yang bervariasi juga. Wah, aku dapat kupu-kupu. Terima kasih Kakak Likanza. Sayap peri bukan kupu-kupu. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berikut yang tidak termasuk tujuan dari surveillance adalah kecuali ya. Sepertinya malam ini teman-teman tidak terlalu terkecoh ya. Jadi aku melihat di sini rata-rata teman-teman menjawab D ya. Nah, jadi benar ya. Jadi kalau pertanyaan kayak gini itu tidak termasuk terus tidak terus ada kata kecuali, berarti yang termasuk ya. Iya, sudah pinter semua. Pokoknya insya Allah semua harus lolos ya. Aku mendoakan kalian. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang opsi D ya. Jadi tujuan dari surveillance itu adalah tersedianya informasi ya terkait dengan faktor risiko tentang suatu penyakit gitu, kemudian terselenggaranya kewaspadaan dini ya terhadap kejadian luar biasa kayak apa yang harus dilakukan kayak gitu, kemudian tersedianya investigasi dan penanggulangan gitu ya, kemudian sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan. Tentang HAIS atau infeksi nosokomial udah pernah aku bahas sih kakak. Sabar guys, ini kenapa ini? Nah, jadi benar ya tadi ya.
Teman-teman udah hafal semua ini ya. Nah, ini soal keperawatan komunitas lagi. Aku ada typo itu ya, bukan sistem respirasi anak. Lingkungan rumah dong. Kenapa lingkungan rumah, Kakak? Lima tadi apa, Kak? 5 tadi semua benar, Kakak. Ya, aku ketinggalan live lagi. Nggak apa-apa, Kakak, ganti PP demi GR5 Luffy. Nanti aku upload di YouTube Nurse Nisa ya. Kakak dari Aceh, kenapa bisa di Kepri? Aku merantau karena aku udah bosan di Aceh, jadi aku mau beradventure ke Kepri. Terima kasih, saya peri. Jadi peri nggak tuh aku malam ini? Terima kasih mawarnya. Kami juga orang Aceh. Oh iya ya, namanya Kakak Cut Sri Wahyuni. Ini khas banget orang Aceh nih, dari namanya udah tahu Kak Cut. Peri Sai. Salam dari Aceh. Salam Kakak. Kakak siapa nih? Kakak di store 1, di store 1. Oke, tadi aku melihat rata-rata jawaban teman-teman, wah ada yang jawab E nih, Kakak Sakti. Kakak Sakti, kenapa Kakak menjawab E? Terus ada Kakak Dins kenapa Kakak menjawab A? Di sini rata-rata teman-teman menjawab yang opsi D ya. Jadi jawaban tepat itu adalah yang opsi D ya. Kenapa opsi D? Karena jelas banget ya. Di sini itu ada data-data. Kita baca dulu ya. Perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga dengannya panjang, anak berusia 1 tahun. Ibunya mengatakan anaknya sering batuk sejak pindah ke rumah baru ya. Nah, ini datanya. Ibu mengatakan anaknya sering batuk ya sejak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Kemudian ibu mengatakan anaknya itu udah dibawa berobat ya, namun tak kunjung sembuh ya. Nah, jadi komponen yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus ini adalah benar ya, lingkungan rumahnya ya. Bagaimana kayak kebersihan rumahnya, kemudian ventilasinya bagaimana ya. Mungkin itu yang menyebabkan si anaknya itu nggak sembuh-sembuh. Buat teman-teman yang udah WA aku mengenai yang udah order ebook, mohon bersabar ya, nanti aku balas satu persatu ya. Ini aku lagi live, jadi aku nggak bisa balas dulu ya. Buat teman-teman yang sudah transfer juga mohon bersabar ya, nanti aku balas satu persatu ya. Jangan diteror ya. Pakai ilmu ini nggak, hitung kancing baju. Ayo, kebiasaan siapa itu? Mau jari dong. Hipnosis 5 jari. Hipnosis 5 jari nggak tuh? Itu jurus kalau kepepet, Kak. Aku melihat di sini ada teman-teman yang menjawab D,
Ada C. Saran Kak, kalau jawab soal yang benar soal teknik dulu. Sebenarnya tergantung masing-masing ya guys ya. Tapi kalau saran dari aku kan kayak 45 menit pertama itu kan kita masih konsentrasi, masih fokus ya. Jadi sebaiknya jawab soal teknik dulu ya. Jawab soal teknik keperawatan perawat dulu. Karena kan kayak soal-soal sosiokultural, manajer wawancara kan nggak terlalu sulit ya. Aku bingung sih apa D. Kalau D harusnya ada kalimat putus obat. Aku sengaja bikin kalian bingung. Ada yang menjawab A, B, C, D. Oke, aku bahas aja ya. Dari C ganti D deh. Wah, ini dia nih yang bikin padahal skornya udah tinggi, tiba-tiba dia ragu gitu ya. Tiba-tiba skornya udah tinggi nih. Udah masuk passing grade gitu kan. Tiba-tiba dia ragu. Terus dia revisi, jatuh nilainya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah gagal menikah ya. Jadi kita lihat di sini seorang laki-laki berusia. Kenapa banyak yang jawab deh sih? Ya mungkin mereka terkecoh. Jadi seorang laki-laki berusia 31 tahun dirawat di RSC karena bicara sendiri ya. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pasien ditinggal menikah oleh pacarnya 3 bulan yang lalu. Kemudian ini saat di rumah sakit ya, pasiennya itu menolak untuk minum obat dan mengatakan dirinya tidak sakit ya. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? Nah, faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus ya. Dia itu merupakan yang terjadi itu di bawah 6 bulan ya, kurang dari 6 bulan ya. Faktor atau kejadian apa ya dalam waktu terdekat ya yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa ya dengan durasi waktunya itu kurang dari 6 bulan ya. Nah, jadi kita lihat di sini 3 bulan yang lalu itu si pasien ini ditinggal nikah sama pacarnya. Jadi itu yang menyebabkan dia sampai gangguan jiwa. Oke? Ya, kalau faktor predisposisi itu faktor pendukung itu lebih dari 6 bulan ya. Itu misalnya kayak ini nih, ditinggal ibunya 1 tahun yang lalu, terus suka dimarahi oleh ayahnya gitu ya. Kurang dari 6 bulan kakak. Kalau faktor presipitasi atau pencetus ya, kejadian terdekat apa yang terjadi dalam durasi waktu kurang dari 6 bulan yang menyebabkan si pasien itu mengalami gangguan jiwa. Putus obat termasuk faktor apa? Tergantung di kasusnya. Apakah dia dibawa ke RSJ karena putus obat apa enggak? Kalau ini kan enggak. Dia itu menolak minum obatnya itu kasusnya udah di rumah sakit gitu. Dia nggak mau minum obat. Dia mengatakan diri dia nggak sakit ya. Alasan dia dibawa ke RSJ itu karena dia bicara sendiri ya. Pencetusnya apa? Yaitu dia ditinggal nikah ya, sampai mungkin depresi berat gitu ya. Mekanisme copingnya yang gak bagus. Oke?
Faktor pendukung itu disebut dengan faktor predisposisi. Gimana guys, udah clear belum? Gimana buat teman-teman yang jawab selain gagal menikah? Iya, faktor genetik itu juga termasuk ke faktor predisposisi ya, pendukung. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah clear? Oke, selesai sudah pembahasan kita malam ini, guys. Jadi malam ini cuma ada 7 soal ya. Astagfirullahaladzim, aku difitnah lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, buat teman-teman nih yang nanyain ebook tadi, kenapa dia ya tak ini? Nomor WA-nya tadi mana? Kenapa menghilang dia? Ini ya buat teman-teman yang nanyain ebook tadi, silahkan di screenshot dulu ya, biar kita lanjut ke sesi screenshot soalnya. Soalnya bukan 6 kakak, ada 7. Aku gak sempat nyiapin soal banyak. Soalnya tadi aku lumayan hektik tadi di IGD. Udah belum, guys? Ya, pokoknya yang kalian yang mau tanya-tanya ebook, yang mau order ebook, chat aja ke kontak WA yang ada di bio TikTok aku ya. Makasih Denisa, sama-sama kakak. Semoga bermanfaat ya. Ayo teman-teman, silakan di screenshot. 1, 2, 3, aku next ya. Satu, dua, tiga, next. Kecilin bisa kali. Baiklah. Ayo Kak, bahas masalah asidosis, analisa gas darah ya. Oke deh. Buat teman-teman yang udah chat, mohon bersabar ya, aku balas satu persatu. Kakak, untuk info ebooknya kakak boleh chat aku langsung ya di WA yang ada di bio TikTok aku, atau WA yang aku spill tadi ya. Sudah belum guys? Aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Halo guys. Yang sudah chat aku, mohon bersabar ya, nanti aku balas satu persatu. Tapi boleh ya, aku charge HP dulu ya. Aku charge HP dulu, nanti aku balas ya. Mohon bersabar ya, nanti kalau aku udah on, segera aku respon ya. Ini pun bateraiku udah lowbat ini. Yuk kita gercep yuk. Malam besok live insyaallah jam 19.45. Ya kalau misalnya aku nggak live jam 19.45 berarti jam 21 ya. Kak Nisa, aku ketinggalan. Kak Ani nanti bisa cek di YouTube aku ya. Nanti aku post di YouTube aku. Kak Ani ya. Di YouTube Nurse Nisa. Kalau 16 jamnya gimana? Sisanya kakak, kan itu total 7.200 kan. Jadi dia kan dibagi 2, 8 jam pertama itu separuhnya. Terus 16 jam pertama juga separuhnya ya. Kalau misalkan 16 jam kedua itu diminta lagi per 8 jamnya gimana? Ya tinggal bagi 2 aja ya.
kok Minggu? Emang ujiannya Minggu? Loh, kok bisa Minggu? Oh iya, aku baru tahu kok bisa hari Minggu ujian. Semangat ya buat ya teman-teman yang ujian besok ataupun yang akan ujian, semoga dimudahkan. Guys, yuk digercep guys, baterai aku udah merah ini. Habis live tolong upload di YouTube. Kak, nggak bisa dulu kita upload Kak, soalnya ini videonya nggak otomatis bisa ke download dari TikToknya ya, kayak diproses dulu dari TikToknya. Ya paling kan besok pagi aku upload insya Allah ya. Ya teman-teman, digercep. Baterai aku udah merah nih. Di sini nggak ada libur ujiannya. Oh, biar gercep ya. Guys. Besok live jam berapa? Insya Allah jam 19.45. Misalnya aku sibuk banget nih, misalnya besok kan, misalnya nggak jadi jam 19.45 ya jam 21 guys ya. Pokoknya teman-teman pantengin aja di story TikTok aku ya, karena aku post nanti, biasanya aku post kok. Oke, sekian pembahasan kita malam ini ya guys, semoga bermanfaat ya. Doa terbaik dari aku untuk teman-teman semua, semoga dimudahkan ujiannya. Jangan lupa tetap semangat ya. Dan pastikan pokoknya kalian harus optimis ya, optimis kalau kalian tuh lulus ya, nggak boleh pesimis sama saingan. Oke, harus pede ya. Oke, doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan semua. Buat yang mau order ebook, itu boleh chat ke WA yang ada di bio TikTok aku. Nanti aku balas satu persatu. Sekarang aku mau cas HP dulu. Aku mau matiin HP-nya dulu ya. Bukan matiin HP, aku mau bangan. Biar cepet naik itunya, baterainya. Oke guys, aku end live ya. Assalamualaikum.